Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini pertemuan kelima kita akan membahas tentang CRUD dan koneksi PHP menggunakan PHP admin ya, atau XMPP. Sebelumnya di pertemuan 1 sampai pertemuan 4 kita sudah belajar operator, percabangan, perulangan, dan array. Di pertemuan kali ini kita akan membahas yang lumayan banyak ya materinya ya. Oh ya, ini videonya sudah saya buat sebelumnya. Namun waktu itu audionya nggak nyala. Jadi ini saya tonton dan saya kasih komentar langsung ya. Atau saya reaksiin video dari yang saya udah buat. Pertama kalian buka localhost PHP admin. Sebelumnya kalian nyalain XAMPP-nya dulu ya. Apache dan MySQL nyalain di start. Nah, ini tampilan PHP admin. Di sebelah kiri itu database kalian yang sudah kalian buat. Untuk pertama kali cara membuatnya tinggal klik new, terus tuliskan nama databasenya. Kita tulisnya lab 205. Untuk yang sebelahnya jangan diubah-ubah. Lalu kita klik create. Database telah dibuat. Nah, dalam database terdapat tabel-tabel ya. Kita buat tabel mahasiswa MHS. Kita buat fieldnya 5. Nah, dalam setiap tabel kita harus mempunyai field ID. Nggak harus, tapi ya dibutuhkan field ID untuk proses pengkodingan nanti. Untuk tipe datanya, untuk ID integer. Lalu untuk ID ini di indeksnya itu ada field index sebelah 0, itu diganti menjadi primary. Nah, itu diganti menjadi primary. Primary adalah identitas pada suatu record, pada sebuah tabel. Jadi nggak mungkin sama untuk ID-nya. Nah, untuk auto increment ini dia untuk penambahan ID ketika penambahan dilakukan pada data di tabel tersebut. Jadi misalkan ID-nya terakhir 12, ketika ditambah lagi otomatis yang ID selanjutnya adalah 13. Untuk selanjutnya ada field npm. Tipe datanya varchar. Lalu ada lengthnya 8. Nama varchar juga. Lengthnya 50. Lalu ada alamat dan ada nomor handphone sama varchar. Untuk alamat 255 dan untuk nomor handphone 13. Kalau sudah, langsung kita save di bawah kanan. Setelah save, lalu kita bisa lihat ini struktur tabel yang kita buat pada tabel mahasiswa. Untuk browse ini untuk melihat isi tabelnya masih kosong. Karena masih kosong, kita isi dulu untuk awalan. Untuk setelahnya tidak boleh mengisi tabel pada PHP admin ya. Ini untuk awalan aja, untuk mengetes koneksi nanti.
Nanti untuk edit isi, nambah atau hapus itu bisa dilakukan dalam proses PHP-nya atau menggunakan coding, tidak manual seperti ini. Oke, berhasil. Datanya berhasil masuk. Kita tambahkan lagi untuk data yang selanjutnya. Kita buat 2 data saja untuk melihat nanti proses koneksinya. Masukkan isinya di Go aja, di Go. Oke, selesai untuk pembuatan database, tabel dan isi tabel. Kita lanjut proses pengkodingan. Untuk materi kali ini cukup lama ya, 46 menit. Kalian kerjakan sebisa kalian. Kalau misalkan tidak tepat waktu, kalau kalian mau ngirim malam-malamnya boleh, tinggal kirim saja di grup. Nah, ini masukkan localhost atau folder latihan kalian. Kalau saya di sini pakai kelas web 205. Kayak kosong ya, karena sudah saya hapus. Nah, file index. Oke, yang pertama koneksi database pada PHP. Yang kalian lakukan adalah membuat variabel koneksinya. Saya buat $koneksi sama dengan MySQL i connect. Oh ya, untuk versi XMPP yang lama supportnya itu MySQL aja ya. Nah, itu codingannya beda sedikit. Kalau ini saya pakai yang terbaru. Jadi yang terbaru di atas berapa ya? Versi 5 kayaknya menggunakan MySQL i. Nah, ini untuk server name-nya localhost, karena XMPP itu nama servernya localhost. Usernya itu root dan passwordnya itu ini password ya. Passwordnya kosongkan dan terakhir itu nama databasenya lab 205 seperti yang kita buat sebelumnya. Oke, nah ini udah berhasil ya untuk koneksi seperti ini aja, tapi untuk di browsernya tidak terjadi apa-apa. Cara ngeceknya sebagai berikut. Nah, if negasi, jadi artinya ini kalau nggak ada koneksi dia akan mati atau die, ada error. Titik koma jangan lupa. Else kalau tidak, data berasal di input. Jadi percabangannya dia mencari error dulu. Kalau nggak ada error, nah ini salah saya kurang echo dan titik koma. Ini penambahan sintak untuk mengetahui error di mana. Nah, kita coba database yang error. Oh, ini nambahan echo dulu. Nah, berhasil. Nah, untuk kita coba ya yang beda 202. Nah, errornya katanya tidak ditemukan database 202. Ya, untuk pengecekan seperti itu. Jadi kalau kalian mau ngecek database sudah connect atau belum,
Caranya seperti itu. Kita hapus lagi. Sekarang kita cara menggunakan tabelnya. Kita buat variabel juga, variabel hasil. Cara menampilkan atau menggunakan tabel ya. SQL query, select koneksi dulu, dollar koneksi untuk koneksinya. Lalu untuk selanjutnya select bintang form. Ini sintak MySQL sederhana. Kalau kalian sudah belajar KSIB atau PPNB, pasti kalian sudah tahu itu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya tadi lupa membenarkan lagi database yang benar tuh yang di atas. Lab 202-nya belum diganti lab 205. Oke, ini ada beberapa cara mengambil hasil dari tabelnya. Fetch itu dalam bahasa Indonesia berarti mengambil. Nah, di cara pertama ada row. Row ini cara yang numerik. Ada assoc, cara asosiatif atau dengan nama field. Array dengan cara keduanya, dan objek dengan cara bernotasi panah yang dinotasikan strip dan lebih besar dari. Oke, ini coba kita pakai row dulu. Kita vardam ini untuk ngecek variabelnya, apa isi dari variabel item. Saya kurang underscore. Nah, ini masih salah di database atas, saya belum ubah. Nah, oke, nah ini hasilnya untuk row. Nah, di row ini dia, nah indeksnya itu berupa angka atau numerik. 0, 1, 2, 3, 4. 0 itu ID, 1 itu nama NPM, 2 itu nama, 3 itu alamat, 4 itu nomor handphone. Jadi gitu ya untuk numerik. Jadi kita harus, kalau mau pakai row, kita harus menghafal letak di mana aja si fieldnya berada. Beda dengan assoc. Kalau assoc dia langsung nama fieldnya, jadi lebih mudah dan lebih dapat kita hafal karena tadi strukturnya kita yang buat sendiri. Fungsinya apa untuk nanti pemakaian. Nah, ini nih cara penggunaan atau menampilkannya itu seperti ini. $item kurung siku buka. Jadi selalu seperti ini dalam PHP untuk menampilkan isi dari tabelnya. Nah, untuk nama Septian, kalau menggunakan row untuk nama berarti angka 2. Nah, ini saya coba kalau nggak salah. Nah, ya saya coba row berarti nomor 2. Hasil akan sama. Nah, selanjutnya nomor 3 itu alamat. Tapi nggak mungkin kita ingat indeksnya, karena kalau sudah fieldnya banyak susah mengingat indeks, lebih enak mengingat nama field. Nah, ini untuk cara menampilkan satu aja ya. Nah, untuk menampilkan langsung banyak itu caranya menggunakan perulangan. Maksudnya menampilkan semua record ya. Jadi kan kalau ini record yang paling atas doang. Nah, caranya itu menggunakan while. Saya masih coba untuk menampilkan nama. Nah, while buka kurung awal, dalamnya itu masukin ke dalam. Nah,
otomatis record yang ada di field nama keluar. Tapi di sini satu baris karena tidak ada BR-nya. Lanjut aja. Oke, lanjut. Kalau ini memvardam semua recordnya keluar. Cara mengeluarkan semua recordnya tinggal vardam $item untuk melihat semua record pada tabel mahasiswa. Oke, ini untuk next saja, koneksi cepat. Nah, kalau tadi kan kita menampilkannya tidak dalam tabel ya. Nah, kita ini akan mencoba menggunakan HTML yang digabungkan dengan PHP-nya. Oke, untuk koneksi seperti ini sama. Nah, ini kalian coba ikuti. Koneksi pada database. Untuk codingan PHP selalu buka tag PHP dan tutup ya. Karena koneksi itu tag PHP, kita harus menggunakan tag PHP. Nah, tabel TR itu artinya row. Dipindah. Ya, ini untuk hitnya, title atas tuh ada nomor, cepetin aja, nomor, NPM, nama, alamat. Oke, itu terbentuk headnya seperti itu, aman. Nah, ini untuk bawahnya atau isinya. Nah, karena tadi kita udah coba untuk yang cara menampilkannya, kita coba sekarang implementasikan di dalam HTML. Sama saja, tinggal tulis while item MySQLi that's a sock hasil, karena kita masukkan ke dalam variabel hasil untuk tabel mahasiswa, tabel MAS, kurang buka. Nah, tutupnya itu setelah TR, karena kita mengulangnya di dalam TR nya. Nah, oke, jangan lupa ditutup pakai tag PHP dan dibuka dengan PHP juga. Oke, nah cara menampilkannya seperti tadi, buka tag PHP dulu. Nah, lalu $item kurung siku. Nah, apa yang mau ditampilkan? Selalu seperti ini untuk menampilkan isi dari tabel ya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Ikutin aja sama seperti yang bawah. Nah, seperti itu. Nah, kalau akan ambil hasilnya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang penomoran pada tabelnya. Karena kalau menggunakan ID nanti karena datanya masih 2 mungkin masih urut ya. Karena kalau sudah banyak datanya, ID-nya mungkin bisa ngacak atau lengkap. Jadi ID itu bukan merupakan pengurutan, tapi suatu identitas dari sebuah record. Jadi caranya itu kalian buat variabel di atas tuh nomor NO sampai dengan 1. Lalu kalian masukkan ke dalam TD-nya. Lalu kalian incrementkan. Kalian sudah belajar tentang increment di operator. Notasinya plus. Jadi kita gunakan si perulangan itu untuk menampilkan data dan penomorannya. Nah, otomatis nomornya akan bertambah. Datanya 1000 pun akan mengikuti ya, konsisten.
Oke, itu caranya untuk menampilkannya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang penambahan atau create pada PHP. Untuk create kita buat dulu linknya atau buttonnya. Nah, ini kita buat halaman baru tambah .php, kita buat file baru. Di sini kita buat di atas tabelnya itu sebuah button dan link untuk pindah halaman. Dalam link terdapat button atau input button. Oke, kalau sudah langsung masukkan value-nya, tambah data. Nah, situ langsung otomatis pindah halaman. Nah, nanti di halaman tambah data ini, tambah .php ini akan ada form, karena untuk menambahkan isi tabel kita menggunakan form. Cara penggunaan form seperti ini. Kita menggunakan table untuk agar rapi, karena untuk menggunakan bootstrap agak lama. Kita biar cepat, kita menggunakan table agar label dan inputannya mempunyai garis lurus. Oke, teks, tipe teks input, tipe teks, lalu name ya. Name ini untuk nanti penamaan inputannya ketika di post. Nah, ini metodenya metode post. Nanti ketika ditekan tombol simpan, actionnya ini akan mau di halaman yang sama atau halaman beda. Saya di sini menggunakan halaman yang beda. Nah, aksi underscore tambah untuk proses logika penambahan pada tabel. Oke, caranya seperti ini. Kalian koneksikan dulu. Setelah dikoneksikan, masuk ke dalam rumus atau sintaknya. MySQL query buka kurung koneksi, koma insert into. Insert itu artinya menyisipkan ke dalam TB MHS apa yang mau dimasukkan. Ini untuk urutan fieldnya agar tidak salah. Lalu values-nya itu data yang dapat dari inputan tadi. Nah, ini saya jelasin dulu ya. Jadi logikanya itu data yang dikirimkan oleh si tambah tadi di post sesuai dengan nama-namanya, post npm. Nah, saya sarankan untuk name-nya itu samakan dengan nama fieldnya, npm, nama, alamat, nomor HP, agar kita dapat mudah mengingatnya. Nah, dalam npm ini sudah diisikan
inputan berupa teks ya yang sudah diisikan tadi tuh. Oke, ditampung dalam npm dan akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, itu dia. Sini kutip, cepetin aja. Kutip diurutkan sesuai dengan urutannya, npm, nama, alamat, nomor handphone. Cepetin. Oke, seperti ini. Nah, setelah berhasil data ini atau setelah ini kita mau arahkan ke halaman apa? Menggunakan dengan cara header location. Titik 2 itu index. Kita setelah berhasil kita masuk ke index lagi. Index itu tadi halaman yang tabel ya. Oke. Tangan tremor. Oke, lanjut. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, ini cara nambahinnya, tinggal disimpan. Maka nanti otomatis halaman langsung ke indeks. Selanjutnya itu adalah edit. Untuk edit itu sama seperti tambah ya tampilannya. Cuman bedanya nanti di edit itu dia sudah keisi untuk inputannya. Ini kita tambahkan dulu di indeksnya, di tabelnya, yaitu kolom aksi. Nah, di sini di dalam kolom aksi itu ada link untuk pindah halaman ke edit dan untuk menghapus pada recordnya. Nah, ini pindah ke halaman. Kita buat dulu filenya. Kita buat filenya seperti tambah .php. Kita copy aja, kita paste. Nah, ini edit.php. Nah di PHP ini kita ubah dulu atasnya biar tidak sama. Nah, kembali ke index. Di sini kita otomatis kita arahkan ke edit.php. Karena kita prosesnya atau pengubahannya ada di edit.php. Lebih bagus lagi pakai modal. Kalau kalian udah ngerti jQuery, bisa digunakan modal. Modal itu kayak pop up menu gitu, pop up menu yang menampilkan form. Nah, ini edit.php ini proses untuk metodenya itu get ya. Jadi di sini kita tambahkan untuk ID-nya. Jadi kita berdasarkan ID karena ID itu unik ya. Ini kita copy paste, ini kita ubah ID-nya. Jadi untuk edit ini dan hapus ya, khususnya itu kita harus menggunakan ID dalam pengkodingannya biar dia tahu data mana yang mau dihapus berdasarkan ID tersebut. Biar kalau misalkan ID-nya sama nanti bisa saja nanti datanya yang terhapus 2. Kalau ID-nya satu-satu kan tidak mungkin terjadi. Nah, ini lanjut. Setelah ditekan ID edit akan muncul ke sini. Nah, di sini tinggal kita ubah
di bagian inputnya kita tambahkan value. Sebelum tambahkan kita koneksikan dulu. Nah, ini ntar nanti seperti ini tampilannya. Namun dia sudah terisikan oleh data sesuai ID yang dipilih. Nah, misalkan saya contoh ID 1, otomatis Septian, NPM-nya berapa, alamatnya berapa, nanti kita ubah dan buttonnya berubah menjadi, ini bukan simpan ya, tapi ubah data. Saya ubah dulu di sini untuk editnya. Nah, ini koneksinya sama, kita gunakan actionnya ganti edit, aksi underscore edit kita buatin filenya. Oke. Taruh di bawah tabel php, koneksinya taruh sini. Setelah koneksi, kita akan menampilkan isi tabel sesuai ID. Jadi kita menggunakan dolar hasil. Codingnya sama seperti menampilkan tabel, data tabel, tapi di ujungnya tambahin where. SQLi, query, koneksinya apa, setelah itu select bintang from, tabelnya apa, where, ID sama dengan get ID. Jadi nanti dia diambil berdasarkan URL yang ada di atas tuh. Datanya itu sesuai dengan URL yang ada di atas. Dollar underscore get. ID. Nggak perlu pakai kutip. Nah, seperti itu. Jadi nanti hasilnya ini memiliki data sesuai dengan ID yang ada di URL. Oke, kita langsung coba tambahkan. Nah, ini dia ID-nya, otomatis sesuai dengan apa yang kita klik ya. Data baris mana yang kita klik itu ID-nya. Kita cepetin. Ini proses while. Nah, while nggak pakai while, item langsung, karena datanya satu saja yang kita tampilkan, yaitu data yang sesuai dengan ID yang dipilih. Nah, di sini value-nya cepetin aja nih, sini agak lama. Nah, seperti ini untuk penampilannya. Value nanti otomatis keisi dengan data yang sesuai dengan ID yang kalian pilih atau record yang kalian pilih. Seperti ini.
Ini kurang echo. Ini kita copy ya sesuai dengan aksi tambah, mirip-mirip soalnya codingannya. Tinggal diganti ujungnya. Aksi edit. Kita kelar. 7 menit lagi. Oke. Untuk isiannya sama. Cuman untuk isian update ada ID nanti kita tambahkan. Nah, ini koneksinya. Insertunya ganti update huruf besar biar lebih ada warnanya. Update tabel apa menjadi apa. Nama S set. Nah, di sini set ini nama field sama dengan titik kutip 1. Nah, di sini variabelnya apa? Variabel untuk hasil inputannya. Nah, ini npm sesuai dengan npm. Nah, di sini ID-nya kita hidden nih. Sebenarnya ID itu harus kita dibutuhkan untuk proses itu penyimpanan. Tapi kita sembunyikan. Cara ngeceknya itu kita buka inspect ya. Nah, ini kalau ini error nih, ID-nya belum ada. Saya salah naruh di baris, naruh barisnya salah. Cara ngecek ID itu udah ada apa belum? Kalian klik Ctrl Shift I. Saya pindahkan ke bawah inputnya. Ya, ke sini. Baru muncul dia. Nah, ID-nya, value-nya udah muncul 1. Tapi ke hidden. Tidak perlu dilihatin. Oke. Berarti ini udah bisa di coding atau udah bisa dicoba. Langsung coba. Sini setelah kita edit, kita pergi ke halaman indeks, refresh, kita coba ganti 80 dari 90. Nah, itu udah alamatnya udah berubah. Oke, berhasil ya untuk edit. Kita coba lagi Justin jadi Bieber. Oke, berhasil. Seperti itu ya konsepnya untuk edit. Lumayan ribet, tapi setelah kalian pahami juga terbiasa nanti. Tuh di atasnya itu tambah ID ya. Kalau tambah itu, kalau di pas aksi tambah itu nggak ada ID, pas di aksi edit itu ada ID ya di atas. Nah, ini terakhir untuk hapus. Dia sama seperti linknya sama seperti edit, tinggal kita buatin halaman hapus. Bukan halaman ya, file hapus, file logikanya dihapus. PHP sama untuk logikanya. Kalau hapus itu nggak perlu ada halaman ya, nggak perlu ada form. Koneksinya seperti biasa.
MySQL query. Langsung aja saya cepetin. Nah, untuk delete seperti ini. Where delete from ya, sama kayak select, sama kayak update. Nanti kalau udah belajar SQL lanjutan, kalian nanti belajar tentang join. Jadi nanti antar tabel bisa digabung-gabungkan atau dibuat kondisi. Nanti sangat berguna ketika kalian buat programnya. Nah, di sini kita ikutin di sini, copy. Udah langsung ketik. Nah, oke, setelah hapus kita mau ke halaman indeks juga. Nah, ini sama seperti itu, ID-nya yang diambil untuk proses hapus. Nah, kita coba. Di sini saya lupa untuk mengarahkan ke indeks, tapi berhasil. Nah, berhasil. Nah, saya ubah di sininya, tambahkan header index, locationnya index. Nah, ya, export PHP. Oke, seperti itu aja untuk prosesnya hapus. Oke, untuk pertemuan kali ini seperti ini aja. Sekarang kalian kerjakan di laptop dan PC masing-masing. Kalau tidak kelar, saya tunggu sampai malam boleh, besok juga boleh. Saya lebih suka kalau kalian lebih belum bisa tapi mencoba gitu, daripada yang udah bisa tapi nggak mencoba. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.